Halo, perkenalkan, nama saya Ariska Meitasari, NIM 29 2018-127. Di sini saya akan membahas mengenai strategi pemecahan masalah matematika. Pemecahan masalah matematika ini ada 3, yaitu bilangan, geometri, dan statistika. Ketiga soal ini nanti akan diselesaikan dengan proses penyelesaian dengan 4 langkah polya dan race. Yang pertama yaitu bilangan. Sebuah bilangan asli memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, jika dibagi dengan 4, sisa 3. Syarat yang kedua, jika dibagi dengan 3, sisa 2. Dan syarat yang ketiga yaitu jika dibagi dengan 2, sisa 1. Kemudian masuk ke langkah yang pertama polya, yaitu pemahaman masalah. Di sini yang ditanyakan adalah bilangan terkecil yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Kemudian, data yang diberikan adalah suatu bilangan asli yang jika dibagi 4 akan sisa 3, yang dibagi 3 akan sisa 2, dan yang dibagi 2 akan sisa 1. Kemudian ke langkah kedua, yaitu perencanaan penyelesaian dan mencari pola. Dari syarat yang pertama yaitu jika dibagi 4, sisa 3, maka dapat dituliskan 4 ditambah dengan 3, hasilnya akan 7. 7 ini adalah bilangan pertama yang memenuhi syarat yang pertama. Maka bilangan-bilangan seterusnya akan ditambah dengan 4, 4, dan seterusnya. Begitu pula dengan syarat yang kedua. Jika dibagi dengan 3, sisanya akan 2. Dapat dituliskan menjadi 3 ditambah dengan 2, jadinya 5. Jadi, bilangan pertama dari syarat kedua ini adalah 5. Maka bilangan yang selanjutnya akan ditambah dengan 3 terus-menerus. Kemudian syarat yang ketiga yaitu jika dibagi 2 akan sisa 1. Dapat dituliskan menjadi 2 ditambah 1 jadinya 3. Jadi, bilangan pertama dari syarat ketiga ini yaitu 3. Maka bilangan yang selanjutnya akan ditambah 2, 2, 2. Kemudian masuk ke langkah 3 yaitu pelaksanaan penyelesaian. Di mana yang pertama tadi yang dibagi 4 dapat dituliskan 7, 11, 15, 19, 23, dan 27. Kemudian syarat yang kedua yaitu bilangan ditambah 3. Maka 5, 8, 11, 14, 17, dan 20. Dan untuk yang terakhir yaitu bilangan ditambah dengan 2, yaitu 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Maka dapat kita lihat bilangan asli terkecil yang memenuhi syarat adalah bilangan 11. Kemudian yaitu masuk ke langkah yang keempat, yaitu pemeriksaan kembali proses dan hasil. Dari bilangan terkecil yang memenuhi syarat-syarat tadi adalah 11, kita dapat pemeriksa kembali. Yang pertama, 11 dibagi 4, maka akan mendapat 2. Sisanya akan 3. Dapat ditulis 4 ditambah 4 dan ditambah 3. Hasilnya akan 11. Kemudian, yang syarat kedua yaitu jika dibagi 3 akan sisa 2, maka 11 dibagi dengan 3 yaitu 3, sisanya 2. Dapat ditulis 3 ditambah 3 ditambah 3 dan ditambah 2, hasilnya 11. Kemudian yang terakhir, jika dibagi 2 akan sisa 1. Maka 11 dibagi dengan 2 hasilnya 5, sisa 1. Dapat ditulis 2 ditambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 dan tambah 1, hasilnya 11. Jadi, memang benar adanya bilangan terkecil yang memenuhi syarat-syarat tersebut adalah bilangan 11. Kemudian kita masuk ke soal geometri. Namtan memiliki cermin berbentuk persegi yang luasnya 784 cm persegi. Karena cerminnya terlalu polos, kemudian Namtan menghias tepi cermin dengan kertas lipat yang dibentuk setengah lingkaran seperti gambar di samping. Berapa luas yang tak terhias oleh Namtan? Kita masuk ke langkah yang pertama yaitu pemahaman masalah dengan mengidentifikasi informasi yang diinginkan dan diberikan, yaitu yang ditanyakan adalah luas cermin yang tidak dihias.
Kemudian, data yang diberikan adalah luas cermin 784 cm persegi dan hiasan sisi cermin berbentuk setengah lingkaran yang setiap sisi cermin terdapat 4 setengah lingkaran. Kemudian, kita masuk ke langkah kedua yaitu perencanaan penyelesaian dengan mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan dan membuat gambar. Berdasarkan data dan gambar yang disajikan, maka dapat dilihat bahwa hiasan yang berbentuk setengah lingkaran tersebut kongruen di setiap ujung. Kemudian, dapat kita lihat terdapat 3 bangun datar, yaitu 1 bangun persegi besar atau cermin itu tadi, kemudian 12 bangun setengah lingkaran, dan 4 bangun persegi kecil atau sisi yang kongruen. Kemudian dapat dituliskan luas cermin sama dengan luas persegi besar, yang rumusnya sisi kali sisi. Kemudian luas cermin adalah 784 cm persegi. Maka untuk mencari sisinya yaitu 784 cm persegi itu diakar. Maka akan menghasilkan 28 cm. Itu adalah sisi dari cermin. Kemudian luas lingkaran, rumus luas lingkaran yaitu pi r kuadrat. Maka 28 tadi dibagi dengan 4 karena di setiap sisi persegi terdapat 4 setengah lingkaran, maka dibagi dengan 4 jadinya yaitu 7 cm. Karena mencari jari-jarinya maka 7 dibagi dengan 2 maka hasilnya 3,5 cm. Kemudian sisi persegi yang kecil atau sisi yang kongruen itu tadi adalah sama dengan jari-jari lingkaran tadi, berarti 3,5 cm. Bisa kita lihat yaitu di gambar seperti itu. Kemudian untuk mengetahui luas yang tidak dihias, maka luas cermin dikurangi luas hiasan, kemudian dikurangi lagi dengan luas persegi kecil, atau dengan rumus yaitu sisi kali sisi dikurangi 12 setengah lingkaran dikali setengah dikali pi kali r kuadrat dan dikurangi lagi 4 kali sisi kali sisi. Kemudian dapat dituliskan seperti ini yaitu dalam melaksanakan perencanaannya, yaitu luas tak terhias sama dengan sisi kali sisi dikurangi 12 setengah lingkaran dikali setengah kali pi kali r kuadrat, kemudian dikurangi lagi 4 kali sisi kali sisi. Maka dapat dituliskan seperti itu. Maka 784 cm persegi dikurangi 12 dikali setengah dikali 22/7 kali 3,5 kali 3,5 kemudian dikurangi 4 kali 3,5 kali 3,5. Maka hasilnya yaitu 784 cm persegi dikurangi 231 cm persegi dan dikurangi lagi 49 cm persegi. Maka hasilnya yaitu 504 cm persegi luas yang tak terhias oleh namtan. Kemudian langkah keempat yaitu pemeriksaan kembali proses dan hasil. Luas cermin yaitu 784 cm persegi. Untuk mencari sisinya yaitu maka 784 diakar, maka hasilnya akan 28 cm. Kemudian diameter lingkaran yaitu 28 dibagi 4, maka hasilnya 7. Karena mencari jari-jarinya maka 7 dibagi 2 hasilnya 3,5. Kemudian sisi persegi kecil adalah 3,5. Maka dapat dituliskan sisi kali sisi ini adalah luas cermin, kemudian dikurangi 6 lingkaran pi r kuadrat, karena itu kan setengah lingkaran bisa digabungkan menjadi satu, tadi 12 lingkaran, maka jika digabung menjadi 6 lingkaran, kemudian ditambah sisi kali sisi. Sisi kali sisi ini adalah persegi yang kongruen, karena ada 4 maka kita dapat menyatukannya menjadi 1, maka sisi kali sisi. Jika ditulis dengan angka yaitu seperti berikut.
dan hasilnya akan tetap sama, yaitu 504 cm persegi luas yang tidak dihias oleh namtan. Kemudian masuk ke soal yang ketiga, yaitu statistika. Nilai rata-rata kana dari 5 ulangan harian adalah 80. Jika selanjutnya kana ingin mendapat nilai rata-rata 81, berapa nilai yang harus ia peroleh pada ulangan harian ke-6? Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu pemahaman masalah, yaitu mengidentifikasi informasi yang diinginkan dan diberikan. Yaitu yang ditanyakan adalah nilai ulangan harian ke-6 kana. Kemudian data yang diberikan adalah rata-rata 5 nilai ulangan harian, yaitu 80, dan rata-rata 6 nilai ulangan harian, yaitu 81. Kemudian perencanaan penyelesaian dengan mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan, yaitu berdasarkan data yang disajikan, maka 80 sama dengan jumlah 5 nilai ulangan dibagi dengan 5. Kemudian 81 sama dengan jumlah 6 nilai ulangan dibagi dengan 6. Maka nilai ulangan ke-6 adalah jumlah 6 nilai ulangan dikurangi jumlah 5 nilai ulangan. Kemudian pelaksanaan perencanaan. 80 jumlah 5 nilai ulangan dibagi 5. Maka dikali silang. 80 dikali 5 sama dengan jumlah 5 nilai ulangan. Maka dapat ditemukan hasilnya, yaitu 400 adalah jumlah 5 nilai ulangan. Kemudian yang 81 yaitu sama seperti yang di atasnya, yaitu jumlah 6 nilai ulangan dibagi dengan 6. Maka dikali silang, 81 dikali 6 sama dengan jumlah 6 nilai ulangan. Kemudian hasilnya diperoleh menjadi 486 adalah jumlah 6 nilai ulangan. Maka nilai ulangan ke-6 adalah jumlah 6 nilai dikurangi jumlah 5 nilai. Maka 486 dikurangi 400 adalah 86. Jadi nilai ke-6 kana adalah 86. Kemudian kita masuk ke tahap keempat, yaitu pemeriksaan kembali proses dan hasil. Kita ambil jumlah 5 nilai ulangan ditambah nilai ulangan ke-6. Jumlah 5 nilai ulangan tadi adalah 400. Kemudian ditambah nilai ke-6 yaitu 86. Maka jika dijumlahkan menjadi 486. Lalu karena sudah ditambahkan dengan 6 tadi, maka hasilnya akan dibagi menjadi 6. Maka diperoleh hasil 81, yang mana 81 tadi adalah rata-rata 6 nilai ulangan. Jadi memang benar adanya 86 adalah nilai ulangan harian kana yang ke-6. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa.